Bismillah, kali ini kita mengupas tentang international business. Bentuknya apa aja dari international business itu ada 9 yang akan kita kupas. Salah satunya di lisensi, kemudian ada ekspor impor, tentu outsourcing dan sebagainya. Itu adalah type atau bentuk dari international business yang saya pikir penting untuk dipahami. Ada berapa macam yang itu preference atau macam-macam ya, ada kelebihan dan kelemahannya di antara satu bentuk dibandingkan dengan bentuk yang lain. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah Fiat. Bukan ya, ini salah satu contoh dari mobil Tempoway dulu, dan disitu dia bentuk bisnisnya yang kita kupas kaitannya yaitu dengan lisensi atau licensing. Lisensi ini merupakan strategi international business yang paling low risk. Low itu bawah, risk itu teman saya, Rizky, bukan ya, risiko yang paling rendah, dan dia paling cepat untuk enter di pasar untuk internasional. Jadi misalnya begitu ada manufacturer kemudian dia mau expand ke luar negeri, maka salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah licensing. Jadi untuk masuk di market, di international market atau di negara yang baru, saya ambil contoh untuk Fiat itu 508 ini ya. Jadi produksi 1933. Nah, waktu itu saya masih TK, bukan ya, belum ya. Yang itu di production di Poland tapi by license. Jadi untuk dipasarkan di Poland atau di sekitarnya. Nah, tentu di situ dia memiliki low risk karena dan juga fasting untuk bisa masuk di market di nasional tersebut. Itu yang saya lihat dari contoh untuk yang yang untuk licensing. Dan kenapa harus by license? Jadi license itu ada namanya licensor. Licensor itu yaitu dia menyediakan produk, kemudian jasa. Samping produk dan jasa juga ada brand, ada teknologi kepada lisensi namanya. Jadi yang menerima produk, service, brand, dan teknologi itu adalah lisensi. Kemudian ini menjadi win-win. Salah satu favorit Honda zaman dulu, Win ya, bukan ya. Win-win solution untuk keduanya, dan ini menjadi strategi bisnis internasional yang umum dilakukan. Bagaimana di dalam agreement itu, misalnya untuk licensor dan lisensi itu menggambarkan tentang strategi aliansi, bagaimana licensor itu mendapatkan low risk untuk masuk di daerah baru, di daerah foreign ya, di daerah asing, di mana lisensi itu dapat akses untuk aset dan segala hal yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, tentu di situ ada keuntungan kedua belah pihak, both dari licensor dan lisensi. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah seperti berikut ini. Misalnya sebuah perusahaan healthy drink misalnya. Healthy drink ini sebagai licensor, kemudian dia itu karena ada import, regulasi peraturan impor di Jepang, sehingga dia tidak bisa masuk, misalnya tidak bisa masuk ke Jepang sebagai contoh. Kalau di Jepang sudah banyak sebetulnya health drink itu, tapi ada perusahaan dari Western, misal Barat, yang ingin masuk ke Jepang, dan namun ada regulasi bahwa Jepang untuk food import, regulasi di Jepang itu tidak boleh lagi untuk health drink, sehingga licensor itu tidak dapat menjual produknya di retail atau di toko atau wholesale atau grosir di Jepang. Nah, dalam konteks strategic barrier atau tantangan strategiknya adalah yang di sini bagaimana licensor healthy drink itu yang dari Western itu menemukan perusahaan lokal sebagai lisensi untuk menerima formula atau Formula One ya, bukan ya, balapan formula atau racikan dari healthy drink tersebut. Nah, akhirnya lisensi itu keuntungannya adalah menjual produk itu di lokal, namun dengan brand name atau nama mereknya itu dari internasional tadi, dari Western tadi, dan memberikan 15% biasanya revenue kepada licensor.
licensor. Nah, ini tentu mendapatkan keuntungan di licensor karena dia low risk, karena dia memberikan resep saja, tapi di situ mendapatkan 15%. Tapi manufacturer dari Jepang itu sendiri juga mendapatkan keuntungan, dia bisa menjual di lokal itu dengan penggunaan production prosesnya itu di dalam negeri, tentu menguntungkan bagi pihak Jepang. Kemudian selanjutnya adalah franchise atau franchising. Nah, franchising ini adalah bagaimana salah satu strategi perusahaan untuk market kepada luar negeri dan bagaimana memberikan kesempatan kepada pebisnis lokal untuk menjalankan bisnisnya seperti biasanya dengan menggunakan franchise tadi gitu ya. Saya ambil contoh biar tidak confusing dengan lisensi dengan franchise. Nah, sama dengan licensor dan lisensi. Nah, di sini ada namanya franchisor, itu yang memberikan franchise, dengan yang penerimanya adalah franchisee. Nah, dalam hal ini franchisor itu menyediakan training, pelatihan-pelatihan terhadap franchisee, kemudian memberikan advertising, kemudian memberikan helping, jadi asisten-asisten untuk processing produk misalnya. Nah, di dalam hal ini bahwa the franchisee atau yang menerima itu memiliki risiko yang paling besar karena dia membuka new location, tentu produk yang baru, berarti dia membutuhkan capital investment. Kemudian dia di samping juga mendapatkan keuntungan dengan nama brand name yang sudah ada gitu ya, dan operasional proses yang sudah ada. Kita ambil contoh di sini adalah Starbucks expansion. Nah, ini salah satu franchising strategi. Kemudian selanjutnya adalah exporting. Nah, ekspor ini berarti pengiriman sebuah produk dari domestik ya, dari home-nya di mana, kemudian di Indonesia misalnya, untuk ke luar negeri, misalnya untuk ekspor sawit oil misalnya dalam konteks ini. Nah, tentu kita ambil contoh ini oil yang dari Rusia dan Saudi Arabia yang diekspor ke berbarel-barel gitu ya, dari ekspor ke beragam negara seluruh dunia, dan merupakan di 2006 mereka itu pemain terbesar Rusia dan Saudi Arabia untuk oil industry. Kemudian selanjutnya adalah importer atau importing. Nah, ini kebalikan dari konsep dari ekspor tadi. Nah, ini bagaimana dia mendatangkan produk dan servis ke negaranya. Dicontohkan ini adalah salah satu Singapura. Singapura ini dekatnya Singechat, hubungan ya. Singapura ini merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan salah satu impor dari banyak makanan dan produk. Kalau kita melihat misalnya produk-produk yang ada di impor yang ada di Indonesia, itu portnya mungkin bisa melalui Singapura, dan Singapura itu tentu tidak hanya dia mengimpor komoditi kebutuhan sehari-hari, juga fashion, macam-macam itu banyak sekali yang diimpor oleh Singapura, dan dia mungkin di reseller lagi, secara kasarannya dia misalnya dilempar lagi ke market lagi ke Indonesia gitu ya, karena dia sangat banyak, sedangkan negaranya sangat kecil, 10 jutaan penduduk, tapi dia konsum untuk importnya sangat banyak karena dia akan mengekspor lagi ke negara-negara yang negara ketiga yang tentu di situ tidak memiliki akses langsung kepada suppliernya seperti Singapura yang punya. Kemudian selanjutnya adalah kontrak manufacture. Kontrak manufacture itu adalah bagaimana membuat agreement, jadi membuat persetujuan antara pihak satu dengan pihak dua, dengan manufacturer, dengan pihak yang membuat ya produk ya, untuk membuat produknya di mana misalnya dan mengirimkannya di mana. Ini salah satu contohnya adalah CM, ini adalah Nest Corporation, itu di Australia. Di Australia sendiri dia tidak punya manufacturer, tapi dia punya kapabilitas untuk membangun dan membuat CM gitu ya. Nah, CM ini kalau misalnya mahasiswa biasanya melihat Anda bisa tidur ya, kalau malam-malam bisa pergi ke ke apotek beli CM. Oh bukan ya, itu CTM ya.
Jadi kontrak manufacture itu bagaimana dia itu memproduksi komponennya saja. Produknya misalnya saya ambil contoh untuk produk internasional Opel misalnya, otomobil. Nah, Opel itu yang di Australia itu bagian bodinya misalnya. Nah, itu namanya kontrak atau CM, kontrak manufacture. Kemudian yang terakhir, last but not least ya, kita lompat ada berapa tadi, offshoring sama ada lagi, kemudian kita melanjut ke direct investment atau FDI. Jadi ini adalah polisi di Amerika. Oh bukan, itu FBI ya. FDI itu foreign direct investment, itu bagaimana perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan misalnya labor cost, upah buruh yang lebih murah, misalnya tax exception itu yang dengung dari Bu Menkyu, kemudian beberapa hak-hak yang istimewa lagi dapatnya. Dengan FDI misalnya dia ingin masuk production di salah satu uh, di lokal negara, misalnya dari US misalnya ingin target di Indonesia, dia masuknya dari direct investment untuk membeli sebuah perusahaan yang ada, misalnya punyanya grup Haritanu, Bakri dan lain sebagainya. Untuk targetnya adalah bagaimana dia memasarkan perusahaan yang terkait misalnya di Indonesia. Nah, ini untuk di samping juga untuk memperluas operation juga yang ada di negaranya. Saya ambil contoh di sini, Sao Paulo itu menjadi salah satu sangat besar pertumbuhan untuk direct investmentnya. Kenapa? Karena market yang begitu besar, kemudian pertumbuhan ekonomi yang bagus, misalnya negaranya maju, produktivitasnya tinggi, sehingga foreign direct investmentnya itu banyak yang ingin datang, misalnya dengan membeli perusahaan-perusahaan lokal di bidang misalnya, bukan di bidang marketing misalnya, atau di bidang apapun itu, media misalnya punyanya Trans Corporation, punyanya Harul Tanjung, misalnya dibeli dengan direct investment untuk memudahkan dalam misalnya memasarkan produknya satu, atau untuk memudahkan misalnya dalam production untuk mendapatkan akses pada labor atau tenaga kerja yang lebih murah. Terima kasih.